Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan tentang had al-qadhaf. Qadhaf adalah tuduhan. Ada 3 pembahasan. Syarat yang pertama, syarat penegakan hukum cambuk 80 kali terhadap penuduh. Kata beliau, wa man rama muhsanan bizina aw syahida alaihi bih falam takmul asyhadatu alaihi julida 80 jaldah idza talaba al-makduf. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, siapa yang menuduh seorang muhsan melakukan zina. Nah, ini muhsan di sini berbeda ya dengan muhsan sebelumnya. Nah, karena itu akan didefinisikan muhsan di sini oleh Ibnu Qudamah dengan definisi lain. Jelas ya? Kalau muhsan di sebelumnya lain definisinya. Muhsan di pembahasan zina, itu muhsan adalah orang apa? Sudah menikah. Ya, tapi kalau di sini ini muhsan bermakna dia orang baik-baik. Tidak dikenal dengan perbuatan apa? Perbuatan zina. Sudah menikah ataupun belum menikah. Jadi siapa yang menuduh seorang muhsan melakukan zina atau dia ikut mempersaksikan. Jadi 2 ya, yang menuduh dan ikut mempersaksikan. Lam takmul syahadatu alaihi, dan saksinya tidak lengkap, tidak cukup saksinya. Julida 80 jaldah, maka dia wajib untuk dicambuk 80 kali. Idza talabal makduf, apabila orang yang dituduh menuntut. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada' fajriduhum 80 jaldah." Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik melakukan zina dan sedangkan mereka tidak membawakan 4 saksi, maka cambuklah orang-orang yang menuduh itu 80 kali. Diperintah untuk mencambuknya berapa? 80 kali. Jadi harus dia bawakan 4 saksi. Iya. Kapan kurang dari 4 saksi, maka dicambuk 80 kali. Kata Ibnu Qudamah, idza talaba al-makduf, apabila orang yang dituduh meminta. Iya. Apabila yang dituduh itu apa? Meminta. Tapi kalau yang dituduh tidak meminta, maka apakah digugurkan atau tidak? Jawabannya asalnya ini hak orang yang dituduh. Tapi di sini pemerintah ya berhak untuk melakukan ta'zir. Ya, sebab jangan dibuka sembarangan orang menuduh. Main tuduh sembarangan saja tanpa diberi hukuman. Sebab ini membawa kerusakan. Jelas ya? Membawa kerusakan. Baik. Apalagi di masa ini ya. Anggaplah dia tidak menuduh zina, tapi tuduhan yang lain, tuduhan-tuduhan kecil. Yang menuduh orang mencuri misalnya, atau menuduh orang berbuat korupsi, atau menuduh orang begini dan begitu. Ini bentuk tuduhan. Dan ini semuanya dibawa ke pengadilan, kalau ada pengadilan Islam. Walaupun tidak dijatuhkan hukum had, ada hukum ta'zir terhadap orang-orang yang seperti itu. Harus diberi pelajaran supaya tidak berbicara sembarangan. Ya, kalau di Indonesia ini bebas orang mau menuduh dimanapun tidak ada masalah. Dia mau bicara di depan umum, ya mau bicara di koran, di televisi, tidak ada masalah. Ya siapa yang mempermasalahkannya? Sisa diatur saja bahasanya bagaimana. Nanti kalau dituntut, ya sisa diatur. Oh ini kan bahasa saya begini, kalimat saya begini. Ya, jelas ya. Berbeda kalau dia di pengadilan Islam. Kehormatan itu dijaga, tidak semua orang. Tidak akan ada yang lancang berbuat seperti itu. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wal muhsan. Sekarang beliau terangkan tentang definisi muhsan di sini. Wal muhsan huwal hurrul barik al-muslim al-akil al-afif. Muhsan di sini adalah seorang yang bebas, dia balik, seorang muslim berakal dan afif, dia jaga kehormatan dirinya. Dia jaga kehormatan dirinya. Nah, ini definisi muhsan di sini. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dia orang menjaga kehormatan diri, tidak dikenal berzina, dituduh berzina, maka ini orang yang menuduhnya wajib untuk dia dijatuhkan hukum qadhaf. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang orang yang mengqadhaf perempuan yang dili'an dan anak perempuan tersebut.
Kata Ibnu Qudamah, wa yuhaddu man qadhafa al-mula'ina wa waladaha. Demikian pula dijatuhkan hukum qadhaf. Ya, diberikan had qadhaf terhadap orang yang menuduh mula'ina. Jadi ada perempuan melakukan li'an dengan suaminya. Suaminya menuduh dia berzina. Si perempuan membantah dengan apa? Bersumpah juga. Terjadi li'an, cerai, berpisah. Sudah selesai ya pembahasan li'an. Setelah selesai, ada yang berkata kepada perempuan ini, kamu adalah pezina. Ya. Maka di sini kalau ada yang menuduh perempuan seperti tersebut, maka ini juga dijatuhkan hukum qadhaf. Kenapa? Sebab tuduhan suaminya tidak terbukti, dia juga apa? Bersumpah. Tidak ada buktinya. Ya mungkin dia yang benar, mungkin suami yang benar. Kan begitu? Di dalam li'an. Walaupun salah satunya pasti dusta, tapi tidak bisa dipastikan bahwa dia dusta di situ. Perempuan ini benar melakukan zina. Karena itu siapa yang menuduh perempuan yang melakukan li'an, berzina, maka dia dijatuhkan hukum qadhaf. Demikian pula kalau dia katakan pada anak orang, kamu adalah anak zina. Nah ini kalimat besar ya. Iya. Kalau misalnya dia katakan kamu adalah anak zina. Ya, ini kalau diucapkan kalimat ini masuk ke pengadilan. Sebab menuduh seorang apa? Berzina dan ibunya berzina dan dia adalah anak zina. Dan ini bahasanya macam-macam di Indonesia. Anak zina, anak jadah. Itu sama ya kalimat-kalimatnya. Nah, jadi kalau diucapkan seperti itu pada seorang, ya, jangan sembarangan. Baik. Berikutnya Ibnu Qudamah terangkan tentang orang yang mengqadhaf sekelompok orang dengan satu kalimat. Ya. Kata beliau, "Wa man qadhafa jama'atan bi kalimatin wahidatin fa haddun wahidun idza talabu aw wahidun minhum. Fa in afa ba'dhum lam yasqut haqqu ghairihi." Ya, ini tentang orang yang mengqadhaf sekelompok orang. Ada 4 orang misalnya, dia katakan kalian semua pezina, 4 orang. Ya. Dengan satu kalimat. Maka dia wajib mendapat had qadhaf satu saja. Karena dia menuduh berapa? Menuduh dengan satu kalimat. Tapi kalau dia tuduh orang, dia 4 kalimat. Kamu fulan pezina. Kamu fulan pezina. Kamu fulan pezina. Nah, ini setiap tuduhan harus apa? Satu had. Ya. Jelas ya? Tapi kalau 4 orang sekaligus dengan satu kalimat, ini hadnya cuma 1. Hadnya cuma 1. Dan kata beliau, ini ditegakkan hudud idza talabu. Kalau mereka meminta, 4 orang meminta. Aw wahidun minhum. Atau satu di antara mereka yang meminta. Fa in afa ba'dhum, kalau sebagiannya memaafkan, lam yaskut haqqu ghairihi, maka hak selainnya tidak gugur. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya 3 orang berkata, oh biarkan saja, dia itu memang orang miring. Ya. Sering nuduh orang sembarangan. Misalnya. Satu orang bilang, oh enggak, ini enggak boleh kita biarkan. Ini, kalau dibiarkan dia akan tuduh orang lain seperti itu. Jelas ya? Dan satunya tetap diangkat. Maka sepanjang satu orang tetap mengangkat, ya, maka di sini qadhaf, had qadhaf tetap ditegakkan. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang had qadhaf.